silaturahmi untuk teman itu saya akan kasih ke motif yang mudah. Kamu misalnya ahli nyimir sepatu, saya ahli apa ya, ahli terapi kesehatan. Lalu kamu bertemu dengan saya. Setelah kenalan, sudah tahu kerja saya ahli terapi kesehatan. Apa pertanyaan pertama setelah itu yang mesti kamu berikan? Tentang obat. Nah, kalau kita sakit, saya pernah sakit kepala itu udah makan obat di sini, di situ nggak ada. Jadi apa solusinya? Nah, terus saya jawab, saya pernah makan bodrek. Waduh, alhamdulillah saat itu setengah jam setelah makan bodrek saya sehat. Lalu terapinya saya tetap olahraga agar darah saya lancar jalan gitu. Nah, itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, sudah sejak lama Anda itu untuk bisa sukses dalam ahli terapi kesehatan? Ya, akhirnya nyambung kan? Oh, sudah sekian lama. Anda kerjanya apa? Saya masih bersepatu. Oh ya, kebetulan sepatu saya ini, udah rezeki itu. Jadi sepatu, artinya dari tukang sepatu dengan tukang terapi kesehatan itu ada kaitannya ya. Nah, kalau kita bisa memposisikan hal itu, maka akan terjadi interaksi yang positif. Karena kan terjadi dalam ilmu psikologi apa namanya komunikatif production, komunikatif improvement bisa. Lalu datang lagi tukang jual cendol. Aduh, saya mau buka nih. Ya udah cendol ya. Ceritanya sih putar cendol ke cendol. Nah itu. Bertemu dengan ustadz cerita tentang pengajian. Nah itu. Makanya kalau untuk menjalin hubungan, ini kata teman saya mudah bergaul karena saya memposisikan diri seolah-olah saya seperti orang itu gitu. Ketika saya bertemu dengan preman, saya juga berdoa preman. Ketika dengan ustadz, apalagi ustadz. Ketika dengan anak-anak, saya juga harus melakukan sesuatu untuk anak-anak. Gitu. Dan ketika dengan remaja yang agak sedikit dari masa transisi sampai ke masa rasakan agak amburadul. Saya juga amburadul tapi dihargai gitu. Bercandanya tidak terlalu kelewatan, seriusnya tidak membuat pusing. Nah, itu yang saya lakukan dengan remaja. Ketika sudah mulai agak melenceng, ya saya diam. Kalau dia tidak mengerti, ya saya tegur. Kalau juga tidak mengerti, ya saya pukul saja. Nah itu kalau saya itu. Apanya saya pukul, bukan muka. Karena tidak boleh menyakiti muka, tapi bagian yang sakitnya sebentar, tetapi bisa membuat dia sadar dan dia tidak tersinggung. Apa? Misalnya tangan, kaki kan, atau ekornya, jangan perut dan jangan muka. Nah, itu. Ya, hasilnya bahaya. Nah, itu untuk menjalin hubungan. Kemudian berbakti sosial. Saya dari kecil dididik oleh keluarga yang bersih. Tapi saya orangnya pemalas dulu. Kenapa? Diajarkan saya pemalas secara langsung. Kenapa saya pemalas? Mau yang mau dibersihin di rumah saya tidak ada itu. Jadi sudah terbiasa. Mau megang sapu, rumah sudah bersih. Nah, ketika saya diterjunkan, saya tidak tahu apa-apa dengan ketika saya tinggal mengajar pertama kali waktu kelas 4 di MTI Jandung, saya menjadi kewalahan. Waduh, gimana caranya nih mengangkat ini, sampah ini itu. Jadi akhirnya mewabah ke badan saya. Jadi penyakit kata-kata. Saya berusaha. Oh, inilah ilmu ya. Saya usaha kebersihan. Dan alhamdulillah waktu saya sekolah pernah lokal saya juara 1 tuh lomba kebersihan. Jadi juara atau tidaknya kita itu tergantung para kita.
Karena memang untuk menjadi juara itu tantangannya berat. Persaingan saya waktu saya sekolah itu nggak ada yang lokal, interlokal semua. Ada dari Aceh, Bangka, Pekanbaru, Jambi, Riau, teman-teman banyak. Ya. Tapi kenapa saya putra daerah bisa memperoleh juara satu? Bukan karena guru-gurunya orang mereka, tidak, tapi saya mengkualitaskan diri saya gitu. Dan saya harus, dia makan nasi, saya makan nasi, harus mampu bersaing. Kendala yang saya hadapi itu yang pertama kali ada bosan, banyak bosan, malas, sakit kepala, mental terganggu, banyak halangan. Nah, itu saya hadapi itu sangat serius hadapi ya, susah sekali waktu merakit sistem, susah. Tapi setelah kita memperoleh hasil dari usaha kita tanpa kita sadari, maka sistem itu sudah berhidup. Dan kita cuma lewat, diam saja, orang dengar, oh dia orang pintar, ini jalannya orang pintar. Jadi itu. Artinya, kita terus bisa memposisikan kerja bakti, rajin. Ya, jangan dengan uangnya. Nah, kalau Anda sudah berbuat baik, yakinlah kebaikan yang Anda terima walaupun pahit awalnya. Seperti yang saya rasakan selalu seperti sekarang, dan untuk masa akan datang, alhamdulillah, insya Allah tidak lagi, karena sudah ada jaminan ya Allah. Dan dari malaikat Jibril, saya juga sering bertemu diskusi dengan malaikat Jibril. Bahkan malaikat maut pun kalau mau nyebut nyawa orang ngadu dulu sama saya. Ya kalau sudah perintah Allah kan saking pusingnya saya, ya ambil aja nyawanya. Kalau kita udah pakai hijab. Makanya sahabatku, kalau kita mendalami ilmu itu secara perlahan-lahan, maka kita tidak akan pernah menemui batas sampai di mana ilmu itu. Karena ilmu di mana-mana sebetulnya. Anda bangun tidur ilmu itu kalau Anda mau belajar, belajarlah. Apa yang Anda ucapkan ketika bangun tidur? Labbaik Allah kah? Subhanallah kah? Allah Akbar kah? Alhamdulillah kah? Atau apa? Atau mimpi baik, mimpi buruk? Nah, setiap kata, setiap kalimat itu kullu syai'in fi maqamin, pada tempatnya. Anda bicara di sini, Anda jatuh, apa Anda ucapkan? Nggak mungkin Anda mengucapkan Anda jatuh itu watini wa zaitun, nggak mungkin kan? Tapi pasti Anda astagfirullah. Kalau dapat nikmat, alhamdulillah. Melihat sesuatu yang sangat luar biasa, masya Allah, subhanallah. Cantik, subhanallah. Nggak mungkin kan Anda melihat sesuatu yang cantik, Anda baca la ilaha, Anda baca innalillah, nggak mungkin kan? Kalau dalam kematian, nggak mungkin kan? Waduha walaili saja, nggak mungkin kan? Tapi nalar itu sebetulnya adalah satu bentuk sikap psikomotorik yang bentuknya seperti klorofil atau seperti fata morgana. Nah, makanya dalam Al-Quran ada ayat muhkamat dan ada mutasyabihat. Kalau muhkamat itu sudah mutlak. Kalau mutasyabihat, nah itu ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Ada idafat mahdoh, ada idafat ghairu mahdoh. Artinya ibadah mahdoh itu vertikal antara kita dan Allah. Ghairu mahdoh itu yang sosial. Makanya ada pelajaran sosiologi, sosial sekularisme, sosial absolutisme, banyak. Makanya kalau Anda mau memperhatikan, setiap teman saya membuat editor saya itu per hurufnya itu bisa dijadikan buku sebanyak 1000 lembar. Satu huruf 1000 lembar buku. 1000 buku.